Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat, saya Musaidin, CGP Angkatan 5 Kabupaten Semarang. Hari ini saya bersama Ibu Kristina Juwaria, Kepala TK PGRI Lemahireng. Bu Kristina, mohon izin hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala TK PGRI Lemahireng. Oke. Bu Kristin, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya dengan kamu sendiri? Alhamdulillah luar biasa juga. Oke. Baik Ibu, sebagai kepala sekolah pastinya akan banyak menghadapi masalah yang timbul baik itu di lingkungan pembelajaran, baik secara personal dengan bermacam-macam karakter dan kepribadian. Nah, selama ini apakah Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Terima kasih kamu. Di mana-mana yang namanya lembaga pendidikan itu pasti memiliki masalah, tetapi berbeda-beda. Seperti di tempat kita ini juga pasti ada masalah seperti yang kamu sampaikan tadi, karena kita ini kan terdiri dari berbagai pribadi. Ada yang sangat pintar, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja. Nah, tentunya juga ada masalah yang seperti itu, dan alhamdulillah saya dapat mengidentifikasinya. Ya. Baik, tentunya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan dari dua masalah itu? Baik. Biasanya kalau kebetulan kan yang saya alami itu saya memiliki seorang guru yang mempunyai potensi yang cukup baik, tetapi di sisi lain dia juga keluar dari sekolah ini. Otomatis kalau beliau keluar kan mau tidak mau meninggalkan kan, otomatis ini toh ada hal yang belum terselesaikan juga. Nah, untuk itu supaya semuanya berjalan dengan seimbang, dan apabila kami menyampaikan bersama-sama dengan teman sejawat untuk tidak saling curiga atau untuk tidak saling menilai secara negatif antara sesama teman, karena supaya kita ini dalam pembelajaran di sini kan supaya nyaman dan enak gitu. Biasanya saya memanggil dulu secara pribadi sebelum kami menyampaikan di forum bersama. Itu sebagai langkah-langkahnya ya. Ya, jadi prosedur awalnya dengan mengundang secara pribadi, mengungkapkan masalahnya, seperti itu. Jadi nanti sama-sama enak. Iya, gitu. Baik, dalam hal ini hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Pendekatan seperti apa yang paling efektif? Biasanya ya sambil ngobrol biasa dulu, ngobrol secara biasa, misalnya dengan bertanya pagi itu bagaimana persiapan yang harus saya tanda tangani, begitu kan nanti beliaunya semua teman sejawat saya kan pasti akan mengungkapkan ini begini Bu, begini. Nah, dengan begitu kan nanti saya bisa menyelipkannya dengan kenapa kok seperti ini, kenapa. Jadi dengan pertanyaan saya itu tidak menyinggung, tetapi membuat dia ternyata saya harus begini juga seperti teman yang lain. Baik. Nah, pastinya ada sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan, dari keputusan yang sama-sama berat tadi ya. Pasti ada. Tantangannya seperti apa Ibu? Pasti ada yang namanya hidup bersama, apalagi di sekolah dengan karakter dan pribadi yang berbeda-beda. Untuk menyampaikan sesuatu kepada teman yang satu dengan yang lain kan
otomatis harus berbeda juga. Misalnya kalau saya dengan Makmu misalnya, kan pendekatannya juga berbeda. Maksud saya harus saya deketi dulu, saya peluk kan nggak mungkin. Nah kalau misalnya dengan Bu Evi atau Bu Evi kan saya bisa bertanya dulu misalnya bagaimana keadaan keluarganya begitu terlebih dahulu, baru nanti masuk masalahnya. Ya, ada pendekatan personal gitu. Iya, jadi kan beliaunya juga tidak merasa sungkan untuk menyampaikan, dan saya juga tujuan yang saya capai terlaksana juga, sama-sama ada jalan keluarnya. Berarti dalam penyelesaian seperti ini, Bu Christine apakah punya tata kelola atau tata kelola jadwal tertentu begitu dalam penyelesaian kasus masalah seperti ini? Iya, apakah ada terprogram begitu? Kalau terprogram ya ada juga, tetapi kan untuk permasalahan yang timbul kan kadang-kadang pas kebetulan jadwal kita rapat bersama tapi belum timbul masalah itu, jadi uji data juga bisa karena personal itu tadi. Jadi kan masalah ini terjadi seperti ini kok, dan sebelum kita akan ada pertemuan ya sudahlah kita ini. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor lain pendukung yang bisa ikut menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Siapa yang mungkin bisa berperan di situ? Bisa juga teman sejawat juga. Iya kan? Masukan-masukan. Karena kan gini Pak, misalnya saya itu memiliki kemampuan di bidang ini, tapi teman saya memiliki kemampuan di bidang yang seperti saya alami sekarang ini. Kan bisa saja kita mengutarakan apakah menurut penjenengan kan begitu kan bisa jadi teman itu juga teman itu bisa, kemudian wali murid juga bisa, karena memang kita ini kan harus bersatu dengan wali murid, harus bekerja sama supaya berjalan dengan baik. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bu Christine petik dari pengalaman Bu Christine mengambil keputusan, pengalaman apa gitu yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan di dilema etika ini? Pengambilan ini yang diimplementasikan ke pembelajaran. Pengalamannya apa? Pengalaman yang selama ini saya alami ya, misalnya ada teman yang kalau bekerja itu agak lambat, ada teman yang bekerjanya cepat. Nah, untuk pembelajaran supaya bisa sama, kita membuat SOP secara bersama. Misalnya SOP dalam pembelajaran supaya sama dan supaya berjalannya juga bisa seiring seirama. Jadi lebih ke ini ya, nanti ada konteks kebersamaan gitu ya. Betul. Jadi kepandian seseorang itu tidak hanya dimiliki sendiri, tapi bisa dibagikan ke yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah yang seperti itu, kok temanku punya masalah harus mementingkan ini, sedangkan di sekolah, nah berarti saya harus membantu, saya harus memacu diri untuk seperti beliaunya gitu. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat sekali wawancara kita kali ini, dan terima kasih sekali lagi Bu Christine untuk bincang-bincangnya, dan Bapak Ibu guru hebat. Demikian wawancara saya dengan Ibu Christina Juwaria, Kepala TK PGRI Mahiran Bawen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.